Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa, perwakilan dari kelompok 2, akan membacakan materi tentang penggunaan label bagi anak berkebutuhan khusus. A. Proses penentuan label. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Klasifikasi dan penggunaan label merupakan tindakan sosial dengan tujuan menempatkan anak dalam lingkungan pendidikan yang lebih mendukung atau mengidentifikasi individu tidak normal yang perlu disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Dokter menggunakan label untuk membedakan yang sakit dan sehat. Sosiologi menggunakan label untuk membedakan perilaku yang secara sosial menyimpang dari budaya yang berlaku. Psikolog dan pendidik menggunakan label untuk mengidentifikasi anak yang menunjukkan perbedaan dalam perilaku fisik atau kemampuan belajar sehingga memerlukan layanan khusus dalam pembelajaran. Beberapa label mempunyai dampak yang negatif, misalnya tunalaras. Mereka cenderung dikucilkan di masyarakat. Label tunagrahita berdampak pada perlakuan guru yang cenderung mempunyai harapan prestasi yang rendah pada anak tersebut. 2. Label resmi dan tidak resmi. Pemberian label resmi ditunjuk oleh sebagian besar anggota masyarakat untuk mengidentifikasi individu yang tidak memenuhi kriteria keabnormalan yang disepakati masyarakat. Sistem peradilan, polisi, jaksa, dan hakim melabel seseorang yang melakukan tindakan kejahatan sebagai penjahat. Contoh lain pemberian label resmi adalah dokter atau ilmuwan sosial. Label tak resmi mempunyai dampak yang lebih sempit. Pemberian label tak resmi adalah orang lain yang dekat, seperti keluarga, teman, atau guru, dan penggunaan label ini terbatas pada kelompok tertentu. Contoh, bodoh, tolol, cacat, gemuk, dungu, atau gila. Lebih negatif, cakap, kalem, pintar, elok laku, label positif. Label tak resmi yang semula hanya terbatas penggunaannya, namun semakin meluas akhirnya menjadi label resmi. Yang ketiga, pendekatan dalam penggunaan label. Pendekatan relativitas statistik atau statistical relativity. Pendekatan ini berdasarkan pada teori pengembangan dan pertumbuhan manusia, yaitu perkembangan dan pertumbuhan inteligensi atau mental, emosi, dan fisik. Yang kedua, pendekatan relativitas yang telah ditetapkan oleh suatu struktur sosial tertentu. Yang ketiga, pendekatan relativitas internal atau individual atau relativity. Pendekatan yang berdasarkan pada persepsi diri orang yang punya label itu sendiri. B. Macam-macam label bagi penyandang kebutuhan khusus. Dulu, penggunaan label dan klasifikasi bertujuan mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus yang harus dipisahkan dari teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus. Contoh, penggunaan label di Indonesia berbeda dengan sistem label Eropa. Hal ini terjadi karena sistem layanan pendidikan khusus di Indonesia berbeda dengan yang dipakai di negara Indonesia dengan negara Eropa. Kementerian Sosial menggunakan sistem label berdasarkan Peraturan Perundangan Nomor 36 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat sebagai berikut. Yang pertama, cacat netra. Yang kedua, cacat rungu atau bicara. Yang ketiga, cacat mental. Yang keempat, cacat tubuh. Yang kelima, cacat X penderita penyakit kronis. Pemberian label seperti di atas tujuan untuk pemberian bantuan sosial. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan label sehingga sebagai berikut. Yang pertama, kelainan fisik seperti tunanetra, tunarungu atau bicara, tunadaksa. Yang kedua, kelainan mental seperti tunagrahita ringan dan sedang. Yang ketiga, gangguan emosi. Yang keempat, kelainan ganda seperti tunaganda atau cacat ganda. Dengan layanan pendidikan khusus yang lebih menuju Departemen Pendidikan Amerika Serikat menggunakan label sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan belajar spesifik. Yang kedua, gangguan bicara. Yang ketiga, retardasi mental. Yang keempat, gangguan emosi. Yang kelima, gangguan dengar. Yang ke-7, cacat ganda. 8, cacat tubuh. Yang ke-9, gangguan kesehatan. Yang ke-10, gangguan penglihatan. Pro dan kontra penggunaan label. 1. Dukungan terhadap penggunaan label. Para pakar
mendukung penggunaan label adalah karena sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan layanan sosial dan pendidikan disediakan berdasarkan label. Yang kedua, label membantu tenaga profesi saling berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, melainkan label yang sekarang dipakai akan memunculkan label baru. Yang keempat, penggunaan mempermudah masyarakat untuk mengidentifikasi antar berbagai kategori. Yang kedua, keberatan penggunaan label. Para pakar keberatan menggunakan label dikarenakan hal-hal sebagai berikut. 1. Label mengakibatkan stigma, stereotipe, dan sikap curiga terhadap penyandang cacat. Yang kedua, label menunjukkan kemalasan yang dalam membuat keputusan dalam pendidikan. Yang ketiga, satu label yang sama dapat mengundang penafsiran yang berbeda dalam masalah dan kriteria penentuannya. Yang keempat, label dapat berpengaruh negatif terhadap harga diri dan prestasi belajar anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, dampak penggunaan label. Beberapa dampak negatif dalam memungkinkan terjadi pada anak berkebutuhan khusus akibat dari penggunaan label yang negatif. Antara lain, 1. Sikap inferiority atau rendah diri, ketidakyakinan diri, rendahnya harapan terhadap kesuksesan, penarikan diri, dan sikap aparatis. Yang kedua yaitu sikap kurang menghargai, penolakan, dan atau kecenderungan untuk melibatkan anak berkebutuhan khusus dalam peran-peran sosial di masyarakatnya. D. Arah pengembangan penggunaan label. Dulu, penggunaan label memudahkan pelayanan masing-masing jenis anak berkebutuhan khusus. Tetapi, setelah terbukti dengan penggunaan label tersebut tidak menjamin terwujudnya kaitan antara masalah yang dihadapi anak dengan intervensinya. Dirasakan perlu adanya perubahan. Saat ini, penggunaan label mudah dihentikan. Salah satu alternatif yaitu dengan mendeskripsikan kebutuhan anak tersebut yang meliputi hambatan, kelemahan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki anak tersebut. Penggunaan label juga bergeser pada gurunya. Dulu nama gurunya pendidikan khusus. Saat ini bergeser menjadi guru pembimbing khusus, guru ruang khusus, guru orientasi dan mobilitas. Reynolds dan Nabir 1988 dalam Suonardi 1966 mengusulkan perubahan yang lebih modern tetapi logis dan dapat dilaksanakan. Pertama, label tertentu layak untuk dipertahankan seperti gangguan penglihatan, pendengaran bicara, cacat berat, serta anak berbakat. Mempertahankan label bukan berarti mencegah para penyandang mengikuti pelajaran bersama teman-temannya yang tidak berlabel. Anak ini memang mempunyai kebutuhan khusus dalam pendidikan. Namun, harus diingat bahwa setiap individu dikategorikan yang sama harus dilihat secara individual. Kedua, untuk jenis kecacatan lain yaitu retardasi mental, berkesulitan belajar dan mengganggu emosi dan gangguan emosi, sebaiknya digunakan pendekatan non-kategoris. Untuk penanganan anak-anak ini diperlukan kerjasama yang erat antara guru kelas dengan guru khusus dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua anak terlayani di kelas-kelas biasa. Selanjutnya, Reynolds dan Bir 1988 dalam Sunardi 1996 juga mengemukakan beberapa tips dalam pengembangan labelnya, yaitu 1. Dengan memperkuat program-program integrasi, upaya
terus diadakan untuk semakin memperkecil jumlah anak usia sekolah yang diklasifikasikan sebagai cacat. Kedua, proses diagnosa dan klasifikasi siswa harus sepenuhnya berorientasi pada perbaikan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan bukan berorientasikan pada penyebab. Yang ketiga yaitu kategori kelainan yang dipakai seharusnya lebih bersifat administratif dan edukatif dengan menghindarkan hal-hal yang sangat medis yang dapat menimbulkan asumsi bahwa kelainan itu menular. Yang keempat, diagnosa sebaiknya bersifat dimensional berdasarkan semua data asesmen, bukan bersifat kategoris atau tipologis. Yang kelima yaitu proses asesmen harus sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan khusus anak dalam layanan pendidikan. Yang keenam yaitu anak-anak cacat ringan sebaiknya dilayani secara non-kategoris. Yang ketujuh yaitu guru PLB atau guru pendidikan khusus non-kategoris bekerja di kelas biasa untuk dapat melayani anak yang memerlukan berbagai jenis layanan khusus. 8 yaitu dana khusus PLB seharusnya dikaitkan dengan jenis layanan atau tenaga khusus, bukan pada jenis kecacatan yang disandang anak. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu pendidikan luar biasa bekerja sama dengan pendidikan biasa dalam upaya pencegahan kecacatan dan penyediaan layanan bagi anak yang termasuk anak luar biasa. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2, jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, kami mohon minta maaf, dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.